Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Walaupun di pagi ini tempat kita hujan, ya, tidak menyurutkan semangat anak-anak ibu semua untuk hadir di pembelajaran ibu ya. Baiklah, sebelum kegiatan ibu mulai, ibu minta Sandy Pratama untuk memimpin doa teman-temannya terlebih dahulu. Siap, gerak, berdoa, mulai. Baiklah, alhamdulillah kita sudah berdoa bersama. Semoga dalam pembelajaran pagi ini kita diberikan kelancaran untuk mendapatkan ilmu yang bisa kita serap ya. Amin ya. Baiklah, Ibu akan mengabsensi kalian terlebih dahulu. Baiklah, yang pertama Anton Wijaya, Bahar Widian, Citra Andrayani, Carol Tiara, Ferdiansa, Vina Maharani, Hani Widianingsi, Miko Dwi Saputra, Rizky Fernando, Ringgit Prahanadi, Sandy Pratama, Sinta Amelia, Siti Anjani, Widodo, Wendy Ari Pratama, Yusuf. Baiklah, ternyata teman kalian ada 2 orang yang tidak hadir. Semoga di pertemuan selanjutnya semua dapat hadir ya, agar tidak ketinggalan pembelajaran bahasa Indonesia Ibu. Nah, sebelum kita mulai kegiatan materi kita, Ibu minta tolong anak Ibu berdiri semua ya, mengecek kerapian baju kalian terlebih dahulu sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran. Kenapa? Di sini merupakan sikap disiplin yang kita terapkan ya. Sudah rapi semua? Kalau sudah rapi silakan duduk kembali ya. Seperti pertemuan sebelumnya, kita selalu menanamkan rasa nasionalisme kita, yaitu menyanyikan lagu ya. Nah, pada pembelajaran hari ini Ibu akan memberikan lagu Padamu Negeri. Baiklah, untuk anak-anakku sekalian silakan berdiri terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu Padamu Negeri.
Baiklah, kita sudah menyanyikan lagu. Silakan duduk kembali ya. Itu adalah bentuk rasa nasionalisme kita karena setiap kegiatan pembelajaran kita wajib menyanyikan lagu ya. Baiklah. Sebelum Ibu mulai kegiatan materi Ibu ingin bertanya dengan anak-anak Ibu. Pada pertemuan minggu lalu, Ibu kan sudah membahas tentang teks laporan hasil observasi ya. Coba, masih ingatkah kalian dengan apa itu teks laporan observasi? Coba yang masih ingat langsung, apa itu nak? Adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya interogasi atau penelitian secara sistematis. Ya, baiklah. Ternyata ada temannya yang bisa menjelaskan apa itu teks laporan observasi. Silakan berikan tepuk tangan, nak. Nah, selanjutnya teks laporan observasi itu Ibu akan menyimpulkan sedikit, yaitu tentang informasi yang kita dapatkan melalui observasi ya atau penelitian secara sistematis ya. Baik, kemarin Ibu kan sudah memberikan contoh, kita sudah bisa mengobservasi contohnya misalnya pohon kelapa, terus kalau misalnya hewan itu yang ada di lingkungan sekitar kita, yang pertama ada kambing, terus ada ayam, terus ada apa lagi nak? Kelinci, ya baik benar. Nah sekarang Ibu mau tanya anak-anak Ibu, kemarin kita sudah membahas ciri-ciri. Apa sih ciri-cirinya nak? Sebutkan yang bisa nak, langsung diungkapkan. Ciri-cirinya apa? 1. Isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek atau konsep. 2. Objek yang dibahas bersifat umum sehingga menjelaskan ciri umum semua yang termasuk kategori kelompok, yaitu judul bersifat umum, pantai, museum, dan demokrasi. 3. Bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. 4. Objek yang dibahas secara sistematis, dirinci bagian-bagiannya dan objektif. 5. Merinci objek atau hal secara sistematis dari sudut ilmu. Ya, baiklah. Berikan tepuk tangan buat temannya. Nah, Ibu akan menyimpulkan hasil jawaban dari temannya kalian, Vina. Yang pertama cirinya itu dilakukan secara sistematis dan merupakan ilmu ya yang kita observasi, baik itu tentang hewan atau tumbuhan, bisa contohnya kalau tentang pantai, tentang misalnya kelinci, terus ada lagi kalau tumbuhan misalnya manfaat pohon kelapa. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari teks laporan observasi ya yang sudah dijelaskan oleh Vina. Ibu hanya memberikan gambaran sedikit ciri-cirinya karena kalian sudah mempelajari dan memahami. Nah, untuk pertemuan sekarang, Ibu akan membahas tentang struktur ya. Silakan dilihat KD yang kita bahas pada pertemuan ini. Nah, coba lihat semua anak. KD yang kita bahas yaitu menelaah struktur kebahasaan dan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan, itu adalah KD-nya. Sedangkan indikatornya menelaah struktur teks laporan hasil observasi. Nah, di sini ini merupakan KD-nya. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, dilihat apa nak? Dibaca bersama. Baiklah, peserta didik mampu menelaah struktur teks laporan hasil observasi. Nah, di bagian ini ternyata struktur teks laporan observasi itu memiliki manfaat ketika kita sudah mempelajari materi ini. Apa sih manfaat materi ini? Coba dilihat semua di layar proyektor Ibu. Ya, manfaatnya ini menambah pengetahuan serta wawasan dari hal-hal yang diamati dan melatih kemampuan untuk melakukan penelitian atau observasi. Ini adalah manfaat materi yang kita pelajari. Nah, setiap materi itu memiliki manfaat dalam kehidupan kita. Nah,
Oleh karena itu, silakan nanti ketika Ibu menjelaskan materinya, kalian simak dengan baik ya. Nah, kita sudah menjelaskan manfaat hari ini. Ibu akan sedikit menjelaskan mekanisme pembelajaran hari ini. Mekanisme pembelajaran hari ini yaitu kita belajar secara berkelompok. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu kan sudah membagi kelompok kalian ya. Nah, di pertemuan ini silakan nanti belajar secara berkelompok. Boleh kalian kelompoknya seperti minggu lalu, boleh kalian menentukan kelompok baru ya. Ibu persilahkan nanti pada saatnya. Alur pembelajaran pada pagi hari ini semua disimak di layar proyektor Ibu. Yang pertama, kita akan melakukan orientasi peserta didik pada masalah. Di sini kalian akan mengamati contoh teks pantai dan pesona pantai Senggigi. Tahap kedua alurnya, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Di sini Ibu akan membagikan secara berkelompok kalian. Selanjutnya Ibu bagikan LKPD secara berkelompok. Selanjutnya yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Kalian sudah membagi kelompok. Selanjutnya, mendiskusikan secara berkelompok cara mengerjakan LKPD yang Ibu berikan. Selanjutnya, tahap keempat, mengembangkan atau menyajikan hasil karya. Kalian ketika sudah selesai mengerjakan LKPD, kalian akan mempresentasikan. Nah, yang tahap kelima, tahap terakhir yaitu mengevaluasi. Ibu akan mengevaluasi hasil LKPD kalian. Apakah ada kesalahan, apakah ada kekeliruan dari LKPD, Ibu akan luruskan nanti di bagian evaluasi proses pemecahan masalah. Ya, itu ada alur pembelajaran hari ini. Paham? Paham? Ya, baiklah. Kalau sudah paham, baiklah kita sudah memasuki kegiatan inti. Ibu minta anak-anak Ibu silakan kalian menentukan kelompok kalian. Boleh kelompoknya seperti minggu lalu, boleh juga kelompoknya kelompok baru. Silakan kalian duduk sesuai kelompok kalian. Sudah? Sudah, baiklah. Kalau sudah duduk dengan kelompok, ada yang sudah sama kelompoknya, ada yang tadi belum duduk secara berkelompok. Baiklah, Ibu minta anak-anak Ibu semua fokus ke depan. Ibu akan menampilkan teks ya di layar proyektor Ibu. Silakan nanti kalian amati dan kalian baca. Nanti Ibu akan berikan pertanyaan. Nanti kalian mampu menjawab dari pertanyaan Ibu berikan. Jadi nanti kalian mengamati dua teks. Dari dua teks tersebut silakan dibaca sampai tuntas. Ibu akan memberikan pertanyaan. Baiklah, ini adalah teks contoh 1 tentang pantai. Silakan semuanya fokus di layar proyektor Ibu, dibaca sampai habis. Kalau sudah nanti Ibu akan berikan contoh teks 2. Ya, semuanya silakan. Yang belakang terlihat? Ya, terlihat.
Sudah semua dibaca slide 1? Sudah? Berarti sudah semua dibaca sampai habis? Sudah? Ibu akan menampilkan contoh teks 2. Silakan kalian baca sampai habis. Nanti Ibu akan memberikan pertanyaan. Kalian nanti akan menjawab dari pertanyaan yang Ibu berikan. Dibaca sampai habis ya, nanti Ibu akan memberikan pertanyaan. Sudah? Kalau sudah, berarti Ibu akan memberikan pertanyaan. Nah, Ibu akan memberikan pertanyaan. Kan kalian tadi sudah kita membahas tentang teks laporan observasi. Kalian sudah tahu pengertiannya dan ciri-cirinya. Nah, dari kedua teks yang Ibu berikan ini, mana yang merupakan teks laporan observasi? Oke, apa? Pantai? Benar? Benar ya. Baiklah, anak Ibu semua hebat. Pantai ya. Terus Ibu tanya, kalau pesona pantai Sengginggi ini apa? Oh iya, ternyata pesona pantai Sengginggi ini merupakan teks deskripsi. Yang teks laporan observasi, yang judulnya apa? Pantai. Kenapa? Kalau kita lihat ternyata judul pantai ini menggambarkan ciri-ciri teks laporan observasi. Disusun secara sistematis dan selanjutnya merupakan teks yang memberikan tentang ilmu ya. Sebaiklah anak-anak Ibu semua, kalian sudah mampu membedakan mana teks laporan observasi, mana merupakan teks yang tidak observasi, katanya tadi deskripsi, semua sudah benar. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang strukturnya. Dari contoh tersebut, kita akan mempelajari struktur teks laporan observasi. Silakan kalian simak penguatan materi dari Ibu akan memahami tentang struktur, ya. Nah, tadi Ibu pertanyakan, masih ingatkah kalian dengan teks laporan observasi? Masih, Bu? Nah, Ibu akan memberikan bahasan sedikit, yaitu teks laporan observasi berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi yang diadakan secara investigasi atau penelitian secara sistematis. Itu adalah pengertian dari teks laporan observasi. Kalian kan sudah mampu tadi, Bu, teks pantai itu merupakan teks laporan observasi. Karena apa? Karena dilihat dari tadi itu sudah sistematis, terus dilihat juga itu merupakan seperti penelitian. Nah, itu adalah teks laporan observasi. Nah, kita akan belajar menelaah strukturnya, Nak. Menelaah struktur teks laporan observasi.
observasi. Coba dilihat strukturnya itu ada 3. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Yang kedua, yang ketiga, ya yang ketiga simpulan boleh ada, boleh tidak. Berbeda ya. Kalau struktur laporan observasi itu ada 3. Ada pernyataan umum, ada deskripsi bagian, dan ada simpulan. Sedangkan kalau deskripsi juga 3, tetapi beda. Yang pertama dia identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, ketiga penutup. Itu perbedaannya ya. Kakak sudah membedakan, Ibu hanya mengulas sedikit tentang struktur. Jadi pahami ya, struktur ada 3. Pernyataan umum, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Nah, apa sih pernyataan umum itu? Tentang apa strukturnya ya? Coba dilihat semua di layar proyektor Ibu. Pernyataan umum ini merupakan berisi definisi kelas atau kelompok, keterangan umum atau informasi, tambahan tentang subjek yang dilaporkan. Selanjutnya coba dibaca Ferdiansa. Lanjutan dari Ibu, pernyataan umum apa? Berisi yang di bawahnya nak, pernyataan umum berisi di sini nak nih. Pernyataan umum berisi informasi umum. Ya. Nama, lahir, asal, usul, kelas, informasi tambahan tentang hal yang dilaporkan. Ya, baiklah kata Ferdiansa, pernyataan umum berisi informasi umum. Biasanya nama Latin, terus asal-usul, kelas, informasi tambahan tentang hal yang dilaporkan itu merupakan pernyataan umum. Tadi kalian sudah lihat pantai. Judulnya itu kan pantai. Pantai adalah apa? Tadi kan itu merupakan pernyataan umum karena tadi ada asal-usul, ada informasi tambahan yang dilaporkan. Selanjutnya deskripsi bagian itu seperti apa? Coba kita lihat pengertiannya. Deskripsi bagian silakan si Carol dibaca apa pengertiannya nak? Berisi perincian bagian-bagian hal yang dilaporkan. Kalau binatang mencakup ciri fisik, habitat, makanan, perilaku. Kalau tumbuhan berupa perincian manfaat dan nutrisi juga dipaparkan pada Bagian ini. Oke, baiklah. Deskripsi bagian ini mendeskripsikan bagian-bagian dilaporkan. Kalau kita mengamati sebuah binatang, itu mencakup ciri fisik, habitatnya apa, makanannya apa, perilakunya seperti apa. Nah, kalau tumbuhan, ciri fisik bunganya seperti apa, buahnya seperti apa, akarnya seperti apa, batang pohonnya seperti apa, itu merupakan deskripsi bagian. Jadi kita simpulkan deskripsi bagian itu merupakan bagian-bagian dilaporkan. Kalau misalnya hewan ya ciri fisiknya, kalau misalnya tumbuhan ya ciri dari tumbuhan. Nah, selanjutnya simpulan. Nah, di bagian simpulan itu boleh ada, boleh tidak. Kenapa boleh ada, boleh tidak? Nah, tergantung ketika kita membaca teksnya. Ada kala teks laporan observasi itu memiliki simpulan, ada kala tidak memiliki simpulan. Jadi, di bagian simpulan itu boleh ada, boleh tidak. Paham? Paham? Kalau paham, Ibu ulas lagi apa itu strukturnya ada berapa? 3. Apa aja? 2. Oke, berarti sudah paham strukturnya. Nah, pada kegiatan inti ini kita akan mengetahui atau menelaah strukturnya. Nah, Ibu kan sudah membagi kelompok ya sekalian ya. Silakan ketua kelompoknya maju ke depan mengambil LKPD yang Ibu berikan. Kelompoknya Sandy, kelompoknya Vina, kelompoknya Carol, ya. Kelompoknya siapa lagi? Ini satu lagi. Ini kelompoknya silakan si Fendi. Ya.
Baiklah, kalian sudah mendapatkan LKPD masing-masing? Sudah? Coba kalian lihat, kalian perhatikan, Ibu akan memberikan informasi tentang LKPD. Yang pertama, kalian akan mengisi nama kelompoknya berapa? Kan ini ada 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Selanjutnya menyebutkan nama anggota. Di bagian nama anggota di sini, Ibu minta jangan nama panggilan, tapi nama kepanjangan kalian. Karena kan di absensi Ibu, nama kalian nama kepanjangan. Selanjutnya, kalian ketika mengerjakan LKPD, jangan terburu-buru. Baca petunjuk kerjanya. Petunjuk kerjanya pertama, bacalah teks laporan observasi kucing dengan cermat dan teliti. Selanjutnya, menelaah struktur laporan observasi. Dan selanjutnya, kerjakan di lembar kerja yang sudah Ibu sediakan. Nah, coba diperhatikan semua. Di sini ternyata ada teks laporan observasi tentang kucing. Nah, pertama, kalian membaca sampai tuntas. Lalu, kalian akan menelaah strukturnya. Tadi, Ibu sudah memberikan. Nah, tadi, kalau kalian perhatikan, di contoh pantai, Ibu akan memberikan cara mengerjakannya terlebih dahulu. Baiklah, Ibu akan memberikan contohnya. Di sini kan di LKPD kalian menelaah struktur. Strukturnya ada 3. Yang pertama pernyataan umum, kedua deskripsi bagian, yang ketiga. Nah, cara menelaahnya itu kalian tentukan per paragraf. Contoh nih, Ibu berikan contoh ya. Contoh pantai. Paragraf 1 ini merupakan pernyataan umum karena membahas tentang asal-usul atau informasi tambahan. Selanjutnya, mana nih yang merupakan deskripsi bagian? Dilihat paragraf kedua dan ketiga. Sedangkan yang paragraf kedua ini kenapa? Oh, ternyata dia menjelaskan jenis-jenis pantai. Ya, terus paragraf yang ketiga menjelaskan apa? Ternyata tentang ekosistem di pantai itu merupakan ciri bagian. Tadi kan kalian sudah membahas deskripsi bagian. Deskripsi bagian itu merupakan misalnya kalau dalam hewan itu ciri fisiknya. Kalau misalnya tumbuhan itu adalah ciri dari tumbuhan. Kalau misalnya itu merupakan objek, jenisnya atau ciri yang ada di dalam suatu objek. Selanjutnya di bagian terakhir itu adalah ini yang Ibu maksud. Simpulan itu di bagian terakhir. Pantai terdiri dari berbagai jenis komponen biotik, abiotik. Pantai mengandung banyak manfaat. Selain indah, pantai memiliki manfaat bagi kesehatan dan nutrisi. Itu merupakan dari kesimpulan. Berarti pantai ini memiliki kesimpulan. Ada juga teks yang tidak memiliki kesimpulan. Tergantung ketika kita membaca teksnya. Paham? Paham dari penjelasan Ibu contoh tadi? Kalau sudah paham, ayo kita buka di lembar cara mengerjakan LKPD. Sini. Lembar. Ya, di situ ada lembar kerjanya. Silakan kalian lihat lembar kerjanya itu ada pertama paragraf. Ada di situ tentang pernyataan umum. Pernyataan umumnya terletak di paragraf berapa? Ya, misalnya terus dikasih alasan. Selanjutnya deskripsi bagian, silakan kalian lihat terletak di paragraf berapa dan berikan alasan karena kalian sudah mampu menelaah. Paham? Paham? Kalau simpulan tidak ada, nggak usah bingung, berarti memang tidak ada. Nah, silakan kerjakan secara berkelompok, ya. Kalian membagi tugas perannya masing-masing. Setiap kelompok ada yang mengerjakan pernyataan umum, ada yang mengerjakan deskripsi bagian, ada yang mengerjakan ada tidak simpulannya. Kalau sudah dikerjakan, kalian diskusikan dan berikan alasannya masing-masing dalam setiap paragraf tersebut. Ya,
Alasannya kenapa memilih paragraf ini merupakan pernyataan umum. Nah, Ibu beri waktu selama 30 menit, sanggup? Sanggup? Baik, ternyata anak Ibu masih pagi, lemas. Lemas sekali ya, masih pagi ya. Coba nanti Ibu akan berikan ice breaking. Baiklah, ternyata anak Ibu masih pagi, lemas, perlu ice breaking. Silakan kalian berdiri semua, yuk berdiri semua. Ice breaking. Berdiri semua, Ibu punya games atau ice breaking. Ya, dilihat semua, perhatikan. Kalau Ibu ucap pagi, silakan tepuk 1 kali. Kalau Ibu bilang siang, tepuknya 2 kali. Kalau malam, tidak menepuk. Karena kalau malam tidak boleh berisik. Oke, 1, 2, 3. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Tepuk pagi. Tepuk siang, tepuk malam, tepuk malam. Nah, lagi-lagi, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi, malam. Oke, malam. Ulangi lagi, biar semangat. Tepuk pagi, tepuk malam. Oke, ada yang lagi. Tepuk pagi. Tepuk siang, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi. Oke, sudah kompak semua. Ada yang tadi kurang konsentrasi, tapi di bagian akhir kalian sudah konsentrasi ya. Ternyata benar, perlu ice breaking ya, biar tidak lemas. Ingat, mengerjakannya waktu 30 menit. Silakan kalian kerjakan dan diskusikan secara berkelompok untuk mendapatkan jawaban dari menelaah struktur laporan observasi. Nah, dikerjakan semua. Ya. Ibu berikan waktu 30 menit, silakan dikerjakan. Ya, jangan lupa nama kelompok kalian. Selanjutnya itu anggota kalian dan apa? Kalian menuliskannya boleh bergantian. Silakan diskusikan berkelompok, berbagi tugas, perannya masing-masing. Tidak hanya mengandalkan teman satu untuk mengerjakan LKPD. Nah, Ibu akan berkeliling secara berkelompok. Ibu akan lihat mana yang tidak mengerjakan, mana yang hanya mengobrol saja. Nanti Ibu akan nilai di absensi kalian, yaitu penilaian sikap ya. Sikap kalian selama berdiskusi, apakah kurang baik, apakah sudah baik, apakah kalian hanya menumpang temannya untuk mengerjakan ya. Kerjakan semua. Ya, ada yang membuka buku teksnya. Kalian cari. Kalau masih bingung apa strukturnya, di buku teks kalian sudah ada ya. Tadi kan sudah dijelaskan. Kalau misalnya ada yang bingung, Bu, alasannya seperti apa ya? Boleh ditanyakan dengan Ibu ya. Jangan lupa kalian menuliskan alasan kenapa memilih paragraf itu termasuk dalam struktur apa. Berikan alasannya, kan tadi bisa diberikan alasannya ya. Kelompok ini sudah mengerjakan semua? Ya, Bu. Aktif semua ya dalam kelompok ya? Aktif, Bu. Ya, tidak hanya ada yang membaca materinya, ada yang sudah mulai mengerjakan LKPD-nya. Kalian tentukan strukturnya terlebih dahulu, paragrafnya, selanjutnya nanti kalian dapat menentukan alasannya ketika kalian sudah mendiskusikan secara berkelompok. Nah, silakan, tidak boleh ribut, masing-masing kelompok harus bisa membagi perannya, tugasnya masing-masing. Ibu akan selalu menilai keaktifan kelompok kalian karena ini kan masuk penilaian sikap ya.
Nanti ketika kalian sudah mempresentasikan itu sudah masuk nilai di kelompok kalian. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan kalian bertanya dengan Ibu. Ibu akan menilai sikap kalian selama proses berdiskusi. Ingat ya, bekerja kelompok semua aktif. Tidak hanya mengobrol, tapi tidak selesai LKPD-nya. Kalian bagi tugasnya, ada yang mengerjakan pernyataan umum, ada yang mengerjakan deskripsi bagiannya, dan ada juga yang mencari adakah tidak simpulan dalam teks tersebut. Ketika kalian sudah menentukan paragrafnya, silakan kalian tuliskan alasan kelompok kalian kenapa memilih paragraf tersebut menjadi struktur teks laporan observasi. Ya, ingat kalau tidak diberikan alasannya maka nilainya pun akan berkurang. Ya, usahakan semuanya dikerjakan dengan selesai. Ada kesulitan kelompok ini? Tidak. Oke. Berarti nanti di bagian alasannya kalian utarakan kenapa memilih ini. Ini kan sudah ditentukan nih. Ini ada yang tertinggal nih ditulis. Nih. Paragraf berapa ini? Ya. Kelompok ini sudah mulai menuliskan ya dari diskusi temannya ya. Ya, temannya boleh berdiskusi, disalin di buku kalian, nanti diserahkan nih notulennya. Nah, ketika menuliskan LKPD, silakan boleh bergantian. Misalnya habis Sandy mengerjakan, nanti si Ferdiansa, selanjutnya si Aryo, ya. Paham? Nah, jadi jangan takut Bu, nanti LKPD-nya tulisannya beda-beda. Tidak apa-apa. Berbeda-beda kan kalian sudah mampu berdiskusi secara berkelompok, berarti artinya kalian bekerja sama, itulah namanya berkelompok, bekerja sama. Lanjutkan, waktunya terus berjalan ya. Nanti sudah 30 menit kita akan presentasi. Ada yang kesulitan di kelompok ini? Enggak? Ya, berarti nama kelompok sudah tulis? Ya.
Kelompok ini ya, semua bekerja ya, tidak ada yang mengandalkan ya. Ya, kelompok ini gimana? Ada yang mengandalkan temannya? Ada yang tidak mau mengerjakan? Ya, kelompok ini mengerjakan semua? Kelompok ini semua mengerjakan ya? Ya, berarti tidak ada yang mengandalkan temannya. Ingat ya, jangan sampai tertinggal strukturnya ada 3. Ya, dilihat di layar proyektor Ibu bisa ada pernyataan umum, ada deskripsi bagian, ada simpulan. Tetapi kalian mampu menuliskan alasannya ketika menelaah strukturnya. Manfaatkan waktu sebaik mungkin karena waktunya cuma 30 menit. Ya. Waktu terus berjalan tinggal 20 menit. Silakan dikerjakan dengan teman kalian seberkelompok. Artinya bekerja samalah dengan baik. Sudah ditulis LKPD-nya? Bergantian ya menuliskannya ya. Nah. Ya, bergantian. Sudah menuliskan LKPD-nya? Ya, sudah. Bergantian ya menuliskannya ya. Ya. Ini tadi ya, bergantian menuliskannya, tidak perlu Ferdiansa terus. Gantian Sandy. Kayak nih Arjo.
Ada yang kesulitan? Tidak ada? Ya, berarti sudah paham materi tadi. Jangan lupa alasan mengapa kalian memilih paragraf tersebut menjadikan misalnya pernyataan umum paragrafnya berapa, alasannya apa, kenapa ya. Kalau tidak diisi, nanti penilaiannya berkurang. Setiap nomor itu Ibu berikan poinnya masing-masing. Ya, jangan berisik ya. Kalau ada temannya menuliskan, tidak boleh berisik yang lain. Ada yang sudah selesai? Kalau ada yang sudah selesai, ada yang belum. Kalau sudah selesai, coba kalian diskusikan berkelompok. Siapa nanti akan menjadi moderator? Siapa nanti akan mempresentasikan hasilnya? Ya, berarti ada yang menyampaikan hasilnya, ada yang menjadi moderator. Kelompok ini sudah menentukan? Sudah? Ya. Kelompok si Sandy sudah menentukan siapa yang akan memperkenalkan kelompoknya, yaitu moderator, ada yang menyampaikan hasilnya. Ya. Ya, sudah didiskusikan nanti kelompoknya siapa yang nanti akan menjadi moderator. Nanti siapa yang akan menjadi penyampaian materi atau hasil LKPD-nya. Sudah kelompok ini menentukan? Ya, sembari menunggu waktu, tinggal 5 menit. Silakan dicek lagi LKPD-nya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Jangan sampai ada kolom yang tidak dikerjakan. Nanti yang rugi kelompok kalian. Waktu sudah cukup, tapi tidak boleh untuk tidak mengerjakan, hanya bermain atau mengobrol saja. Iya, nanti. Bisa kan? Ya, nanti si siapa namanya? Widodo jadi moderatornya, memperkenalkan, nanti si Wendy bisa menyampaikan hasilnya ya. Yaitu adalah bekerja kelompok, membagi peran tugasnya masing-masing. Nah, jangan berisik kalau yang sudah, nanti mengganggu teman yang lain. Yang sudah, tidak boleh berisik, nanti mengganggu teman yang lain. Teman yang lain masih ada yang mengerjakan, masih ada yang mengecek hasil LKPD-nya, siapa tahu ada yang tertinggal. Sudah semua? Sudah? Sudah? Sudah ya? Sudah, waktunya 30 menit sudah selesai. Berarti sudah selesai semua. Di bagian langkah ini merupakan menyajikan hasil karya, yaitu melakukan presentasi secara berkelompok. Setiap kelompok kan memiliki 4 anggota. Nanti setiap anggotanya hanya mengutuskan 2 perwakilan kelompok. Siapa yang menjadikan moderator, siapa yang akan menyampaikan hasil LKPD. Sudah siap? Siap.
Selesai semua? Siap ya mempresentasikan? Siap? Ibu minta kelompoknya si Carol maju ke depan untuk mempresentasikan. Kan sudah siap, apalagi? Yang lain silakan disimak dulu terlebih dahulu dari diskusi kelompok Carol. Ya, siapa jadi moderator? Ya. Yusuf, baiklah Ibu taruh dulu ya. Enggak usah Bu, pegang aja. Nah, mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota 1 Citra Anggrayani, 2 Ceren Tiara, 3 Yusuf Setiawan, 4 Ringgit Farhanadi akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang akan disampaikan oleh Ceren. Teks 1 kucing. Definisi umum paragraf 1. Karena mendeskripsikan kucing secara umum pada paragraf 1 bahwa mendeskripsikan kucing secara umum yaitu merupakan hewan peliharaan yang paling populer. Selain itu, kucing termasuk hewan mamalia dan hewan pemakan daging atau karnivora. Deskripsi bagian paragraf 2. Karena menjelaskan jenis-jenis kucing, paragraf 2 menjelaskan bahwa kucing dibedakan menjadi kucing kampung, Angora, Persia, dan kucing hutan berdasarkan asalnya. Deskripsi bagian paragraf 3 karena menjelaskan tentang keunikan mata pada kucing, paragraf 3 menjelaskan bahwa kucing memiliki penglihatan yang sangat tajam dan sangat berfungsi di malam hari untuk menangkap mangsa. Deskripsi bagian paragraf 4 karena menjelaskan tentang misai atau kumis pada kucing menjadi peraba yang berfungsi untuk menemukan arah geraknya. Demikian presentasi kelompok kami. Apabila ada teman kelompok lain ingin menambahkan, kami persilahkan. Silakan kelompok lain ada yang ingin menambahkan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Silakan Yusuf ditutup dulu presentasinya. Baiklah, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan semua. Baiklah, itu adalah hasil dari kelompoknya Carol, yaitu kelompok 4 ya. Nah, selanjutnya Ibu memberikan yang presentasi dia tadi pingin kelompoknya Vina. Silakan kelompoknya Vina maju ke depan. Presentasikan hasilnya, siapa yang menjadi moderator. Memperkenalkan terlebih dahulu anggotanya. Ya. Sini semua. Biar terlihat temannya. Yang moderator siapa? Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota 1 Hani Widyaningsih, 2 Vina Maharani, 3 Sinta Amelia, 4 Riana. Akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang akan disampaikan oleh Vina Maharani. Definisi umum paragraf 1. Alasan, karena mendeskripsikan kucing secara umum pada paragraf 1 bahwa mendeskripsikan kucing secara umum yaitu merupakan hewan peliharaan paling populer. Selain itu, kucing termasuk hewan mamalia dan hewan pemakan daging atau karnivora. Deskripsi bagian paragraf 2. Karena menjelaskan jenis-jenis kucing, paragraf 2 menjelaskan bahwa kucing dibedakan menjadi kucing kampung, Angora, Persia, dan kucing hutan berdasarkan asalnya. Deskripsi bagian paragraf 3. Karena menjelaskan tentang keunikan mata pada kucing, paragraf 3 menjelaskan bahwa kucing memiliki penglihatan yang sangat tajam dan sangat berfungsi di malam hari untuk menangkap mangsa. Deskripsi bagian paragraf 4.
Karena menjelaskan tentang misai atau kumis pada kucing menjadi perabaan yang berfungsi untuk menentukan arah geraknya. Demikian prestasi kelompok kami. Apabila ada teman kelompok lain ingin menambahkan, kami persilahkan. Ada 3 yang ingin menambahkan? Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada berarti jawabannya sudah lengkap. Silakan kalian tutup presentasinya. Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Berikan tepuk tangan, Nak, buat kelompok Vina. Ya, dengan teman-temannya. Selanjutnya Ibu akan memberikan kesempatan pada kelompok Sandy untuk mempresentasikan siapa yang jadi moderator, siapa yang akan membacakan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota saya sendiri, Sandy Pratama dan Ferdiansa dan Anton Wijaya, dan yang terakhir Aryo Ardianto akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan disampaikan oleh Ferdi. Definisi umum paragraf. Definisi umum paragraf 1. Karena mendeskripsikan kucing secara umum. Pada paragraf 1 bahwa mendeskripsikan kucing secara umum yaitu merupakan hewan peliharaan paling populer. Selain itu, kucing termasuk hewan mamalia dan hewan pemakan daging atau karnivora. Deskripsi bagian paragraf 2 karena menjelaskan jenis-jenis kucing. Paragraf 2 menjelaskan bahwa kucing dibedakan menjadi kucing kampung, Angora, Persia, dan kucing hutan berdasarkan asalnya. Deskripsi bagian paragraf 3 karena menjelaskan tentang kucing mata pada kucing. Paragraf 3 menjelaskan bahwa kucing memiliki penglihatan yang sangat tajam dan sangat berfungsi di malam hari untuk menangkap mangsa. Deskripsi bagian paragraf 4 karena menjelaskan tentang misai atau kumis pada kucing menjadi peraba yang berfungsi untuk menentukan arah geraknya. Demikian hasil diskusi kami. Apabila ada teman kelompok lain ingin menambahkan, kami persilahkan. Ada 3 yang ingin menambahkan? Tidak ada, Bu. Berarti sudah lengkap jawabannya? Sudah. Silakan Sandy untuk menutup. Baiklah, sekian prestasi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah. Baiklah, tinggal 1 kelompok lagi yang belum mempresentasikan. Ibu minta kelompoknya Widodo dan si Wendy mempresentasikan. Ada yang menjadi moderator siapa? Widodo? Iya, yang menyampaikan hasil adalah Wendy. Pegang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota Wendy Ari Pratama, Bahar Widian, Widodo, Rizky Fernando akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang akan disampaikan oleh Wendy. Isu umum. Paragraf 1. Karena definisi kucing secara umum pada paragraf 1 bahwa definisi kucing secara umum yaitu merupakan hewan melihat paling populer. Selain itu, kucing termasuk hewan mamalia dan hewan pemakan daging atau karnivora. Definisi bagian paragraf 2. Karena menjelaskan jenis-jenis kucing. Paragraf 2 menjelaskan bahwa kucing dibedakan menjadi kucing kampung,
anggota pria dan kucing hutan dasar asalnya. Deskripsi bagian paragraf 3. Karena menjelaskan tentang keunikan mata dan kucing. Paragraf 3 menjelaskan bahwa kucing melihat yang sangat tajam dan sangat berfungsi di malam hari untuk menangkap mangsa. Paragraf bagian 4. Karena menjelaskan tentang misi atau kumis dan kucing menjadi beberapa yang berfungsi untuk bentuknya arah geraknya. Ya, silakan moderator. Demikian presentasi kami. Apabila ada teman kelompok lain ingin menambahkan, kami persilakan. Ada tidak yang menambahkan? Tidak ada, Bu. Berarti jawabannya sudah hampir sempurna ya. Silakan si Widodo ditutup terlebih dahulu. Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan semua. Ya. Ya. Baiklah, itu adalah hasil presentasi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, sebelum Ibu akan mengevaluasi, Ibu lihat anak-anak Ibu dari tepuk tangannya itu nggak semangat. Berarti perlu ice breaking. Ya. Nanti Ibu akan memberikan ice breaking. Silakan duduk yang rapi. Ibu akan memberikan ice breaking, yaitu penyegaran. Ya. Coba berdiri semua. Ya, berdiri semua sebelum Ibu evaluasi. Berdiri semua seperti tadi ya. Coba 1, 2, 3, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi, 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 siang, pagi, siang. Oke, malam. Nah, alhamdulillah semua sudah konsentrasi. Silakan duduk. Tidak ada yang salah. Berarti sekarang sudah semangat, sudah berkonsentrasi. Silakan kelompoknya berketua mengumpulkan hasil LKPD-nya. Vina sudah. Carol sudah. Yandy, ya. Silakan duduk terlebih dahulu. Ibu akan mengevaluasi setiap LKPD kalian. Tadi Ibu, waktu kalian presentasi, Ibu sudah menyimak hasil LKPD kalian. Jadi Ibu bisa mengevaluasi dari hasil LKPD kalian. Yang pertama, Ibu akan mengevaluasi tentang menelaah strukturnya. Ibu perhatikan anak-anak Ibu, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dapat mengerjakan secara tuntas. Kenapa? Kalian sudah mampu menuliskan paragraf berapa, alasannya apa, ya. Nah, Ibu akan memberikan evaluasi sedikit, ya. Di bagian teks kucing, kalian sudah memberikan apa itu definisi strukturnya, definisi umum, apa itu deskripsi bagian. Nah, Ibu tanya, dari jawaban kalian semua, ada tidak yang menuliskan simpulan? Ada tidak yang menuliskan simpulan? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Tidak ada, ya. Karena di dalam teksnya tidak mendapatkan sebuah kesimpulan. Nah, Ibu perhatikan semua anak-anak Ibu, hampir semua LKPD-nya itu sudah lengkap memberikan alasannya. Ibu hanya mengulas ya. Definisi umum terletak di paragraf 1. Kenapa? Karena mendeskripsikan tentang kucing secara umum. Ya. Terus deskripsi bagian paragraf berapa? 2, 3, dan 4. Nah, di
bagian paragraf 2 menjelaskan jenis-jenis kucing. Selanjutnya, bagian paragraf 3 menjelaskan tentang keunikan kucing. Paragraf keempat menjelaskan apa? Tentang kumis kucingnya sebagai alat peraba untuk menentukan arah geraknya. Nah, jawaban kalian semua itu hampir semuanya benar. Hanya saja Ibu koreksi penggunaan bahasanya ada sedikit yang tidak tepat. Nanti bisa kalian lihat nanti pertemuan selanjutnya Ibu akan memberikan hasil LKPD kalian. Nah, sebelum Ibu melakukan penutupan, Ibu mau tanya, masih ingat tidak strukturnya ada berapa? Ada 3 apa saja? Ya, baiklah, masih ingat semua. Ingat ya, karena sudah mengerjakan LKPD. Itulah hasil evaluasi yang Ibu berikan pada setiap LKPD yang kalian kerjakan. Sebelum Ibu memberikan penutup, Ibu akan bertanya dengan anak-anak Ibu semua sebagai refleksi pembelajaran pagi hari ini. Ibu ingin tanya sama anak-anak Ibu, apa yang kalian pelajari hari ini? Ya, apa? Pelajaran apa hari ini? Laporan observasi. Selanjutnya kita mengetahui apa? Strukturnya ada berapa strukturnya? Apa saja? Ya, berarti pada pagi hari ini kita belajar tentang teks laporan observasi, yaitu struktur teks laporan observasi. Ada 3 yang seperti kalian jelaskan. Selanjutnya Ibu akan bertanya dengan anak Ibu, suka tidak pembelajaran hari ini? Suka. Apa yang menyenangkan, Nak? Karena bisa menggunakan PowerPoint. Ya, ternyata kita sudah melakukan unsur tipek atau bisa menggunakan PowerPoint. Nah, Ibu akan menyampaikan pertemuan selanjutnya, yaitu KD selanjutnya kita akan belajar tentang menulis teks laporan observasi. Nah, ingat ya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas menulis teks laporan observasi. Nah, di rumah tugas kalian silakan dibaca kembali buku paket dan buku kalian tentang strukturnya. Apabila sudah memahami strukturnya, kalian mampu pada pertemuan selanjutnya menuliskan teks laporan observasi. Baiklah, itu dia adalah sebuah refleksi pembelajaran pagi hari ini. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu minta Sandy Pratama untuk menyiapkan temannya terlebih dahulu. Kita berdoa terlebih dahulu. Siap, gerak, berdoa, mulai. Alhamdulillah kita sudah melakukan berdoa. Semoga yang ilmu diberikan dapat bermanfaat bagi kalian semua, ya. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu minta pertemuan selanjutnya dapat hadir semua ya, agar tidak ketinggalan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, Ibu akhiri apabila Ibu ada salah kata penyampaiannya, ada yang kurang tepat, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Saliman. Ya.